Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu Nietzsche. Cuma Nietzsche ini banyak orang mengkritik, khususnya orang-orang agamawan, karena memang dia salah satu filosof yang tegas, keras, tidak usah tedeng aling-aling untuk mengkritik agama. Saya mengibaratkan setiap pikiran yang tiap malam kita kaji, entah dari filosof siapa, itu kayak senjata, kayak alat. Alat dan senjata itu berguna kalau momen dan konteksnya pas. Kalau tidak pas, sebagus apapun pikiran, sebagus apapun alat, tidak ada gunanya. Nietzsche itu pikiran-pikirannya sangat rasional, bagus. Cuma kalau kita menggunakannya tidak pas, ya dia tidak ada gunanya, bahkan cenderung jelek. Agama juga begitu, hati-hati. Kalau kita salah makainya, agama yang harusnya obat bisa jadi racun. Nah, pakai pikiran, pakai alat itu kita harus ngerti kapan itu dipakai. Kapan kita harus jadi kayak Nietzsche, kapan jadi kayak Ibnu Arabi, kapan. Nah, itu berarti kita punya senjata banyak. Kalau senjata kita cuma pisau, sewaktu-waktu kita mau makan, kita tidak bisa, adanya cuma pisau. Tapi kalau kita punya pisau, punya sendok, punya garpu, punya centong, punya macam-macam, mau apa aja alatnya ada. Tapi kalau hanya pisau saja, ya kita terbatas. Kalau senjata kita cuma sumpit, kita tidak bisa makan soto. Kita butuh sendok. Jadi cara memposisikannya begitu. Nietzsche dikritik oleh, kalau Nietzsche itu makanan jenisnya sumpit, maka dia dikritik oleh orang yang makan soto. Coba makannya pas makan mie ayam, itu pas pakai sumpit. Nah itu kadang-kadang kita harus memposisikan pikiran semacam itu. Kalau ada orang kritik, kritiknya itu pas, cuma saja beda perspektif, beda konteks. Dia ngomong apa, kita ngomong apa. Yang sini ngomong agama, yang sana ngomong hukum, ya alatnya beda. Itu yang harus dipahami dari setiap pikiran. Oke, yang jelas tidak boleh panas telinganya, kita mulai belajar Nietzsche. Cuma ini sindiran luar biasa kalau saya, Nietzsche itu tidak pertama-tama untuk agama, tapi untuk keberagamaan. Bedakan agama dengan keberagamaan ya. Agama itu Islam. Keberagamaan itu cara manusia menerjemahkan agama. Keberislaman, nah, itu nanti versi-versi. Ada keberislaman gaya FPI, ada keberislaman gaya NU, itu keberislaman. Ya yang benar yang mana ya kita tidak tahu, wallahu a'lam. Tapi itu jenis keberagamaan. Nah, yang dikritik habis-habisan oleh Nietzsche itu juga jenis keberagamaan. Kritiknya luar biasa, menginspirasi. Dia dianggap tokoh eksistensialis paling besar, paling berpengaruh nanti. Kalau di Islam nanti dia banyak mempengaruhi Muhammad Iqbal. Maka nanti ketika kita ngomong Muhammad Iqbal itu kayak ngomong Ubermensch versi Islam. Oke, bismillah, kita mulai. Oke ya, diawali dari bukunya The Use and Abuse of History. Jadi ini kritik hebat pada kehidupan bermasyarakat, termasuk beragama. Yang pertama dia kritik adalah moralitas. Ya, Nietzsche melihat, ya, setiap masyarakat dia punya horizon moral. Dia punya tata krama, sistem pergaulan yang dianggap sah dan baik. Isinya bagaimana cara kita hidup, mana benar, mana salah. Kan ini yang dianggap penopangnya dunia, katanya Nietzsche. Dan yang kedua, katanya Nietzsche,
sebenarnya sistem baik dan buruk itu yang menciptakan manusia. Ya boleh sebutlah sapa wis, Plato, John Locke, Hegel, Buddha, Jefferson, Yesus. Itu yang disebut oleh Nietzsche. Untung nggak nyebut Muhammad. Kalau nyebut Muhammad bisa didemo. Ya, jadi katanya Nietzsche itu kan dari mereka, toh, konsep-konsep moral baik buruk, apakah rasional, apakah dianggap dari Tuhan. Kan kita ngertinya dari mereka. Dan mereka mengklaim baik buruk itu bukan kita yang bikin, kita cuma merumuskan, kita cuma menjelaskan, kita cuma menemukan. Dia ada secara absolut. Dia ada terus. Itu katanya mereka loh, katanya Nietzsche. Orang-orang besar itu yang ngomong ke kita, ini baik, ini buruk, itu bilangnya baik buruk itu bukan ciptaannya mereka, tapi itu memang hukum yang abadi, hukum yang absolut. Katanya Nietzsche, masa gitu? Itu janjane ya mereka sendiri yang menciptakan. Wong dari pikirannya mereka sendiri kok. Yang bikin kan mereka. Itu loh. Terus, dan ini blunder katanya Nietzsche. Kenapa blunder? Ciptaan-ciptaan orang-orang besar ini kemudian juga dianggap absolut. Pada akhirnya malah melemahkan manusia, tidak menguatkan. Jadi peradaban jadi lemah gara-gara orang-orang ini. Itu katanya Nietzsche. Coba dilihat antara lain, katanya Nietzsche. Tengoklah peradaban-peradaban masa lalu. Di peradaban masa lalu itu orang menaklukkan boleh, orang pingin sukses, pingin jadi besar boleh. Bahkan kalau ada orang lemah disingkirkan, itu sah-sah saja, salah dewe lemah. Zaman dulu logikanya begitu. Kamu menyebutnya kan hukum rimba. Loh, tapi naturalnya begitu katanya Nietzsche. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Kalau nggak pingin kalah, ya jangan lemah. Kan ini hukum yang sangat sederhana. Tapi gara-gara datangnya orang-orang besar itu, hukum ini dibalik-balik. Ya termasuk biang keroknya agama itu, katanya Nietzsche. Gara-gara ini terus yang kuat nggak boleh menang-menangan. Dia harus melindungi yang lemah. Jadi dibalik. Lah terus gunanya apa kita kuat? Kuat itu kan ben menang, tapi nggak boleh menang loh ya. Lindungi yang lemah. Kalau gitu ya nggak usah kompetisi, katanya Nietzsche. Nggak natural itu. Yang natural itu ya biar aja yang kuat menang. Kalau ada yang lemah kok kalah dan dia marah-marah, ya bilangin aja, makanya jangan lemah. Kuatlah, tangguhlah. Itu maunya Nietzsche. Asumsi besarnya di situ. Oke, terus konsekuensinya apa? Model orang-orang besar yang membalik tatanan itu, ya dalam sejarahnya Nietzsche melihat contohnya Romawi sebelum Kristen dan setelah Kristen. Sebelum Kristen, Romawi kekaisarannya itu luar biasa. Alexander the Great itu menaklukkan 3/4 dunia. Begitu Kristen masuk, sudah, sayangi sesamamu, dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan, kasihilah musuhmu. Lek rasido perang. Perang mau pukul-pukulan, mau mukul, silakan, enggak apa-apa. Ini pipi kananku, mau. Ya enggak jadi perang, enggak ada menang-menangan. Peradaban jadi jatuh. Ya kita kan nganggapnya ngalah itu bagus, tapi bagi Nietzsche ngalah itu jelek. Ngalah itu kan kamu bisa menang tapi enggak mau menang, kasihan yang mau dikalahkan. Ini enggak natural.
Ketika tidak natural, mengacaukan tatanan mesti. Jadi Nietzsche pinginnya jangan saling merendah, ngomong sesuai levelnya sendiri-sendiri deh. Kalau kamu tinggi ya ngomong di level tinggi. Nah, sementara orang-orang besar tadi nyuruh kita tidak di level kita. Orang-orang besar ya jadilah besar. Sementara orang-orang yang nyuruh dibalik tadi, kalau kita besar, jangan membesar-besarkan diri, rendahkanlah diri kita. Itu kan yang kita sebut bermoral. Katanya Nietzsche, justru itu tidak bermoral, tidak alami. Apalagi yang dari agama, wis kita anggap itu absolut, tidak bisa diotek-otek, berani nyenggol ini, hukumannya nggak cuma dunia, sampai akhirat besok kita disiksa di neraka. Jadi moralitas agama tidak dipertanyakan lagi, karena dia dianggap dari atas itu, dari Tuhan langsung loh. Padahal katanya itu yang bawakan mereka, yang mikirkan para pembawa agama itu. Jadi ini yang jadi ciri peradaban manusia hari ini katanya Nietzsche. Konsekuensinya apa? Dunia kita defisit. Banyak itu bahasanya Nietzsche, natural leader, calon-calon pemimpin besar, orang-orang yang mandiri, orang-orang pemberani, para inovator, mereka terbelenggu oleh sistem nilai yang menjatuhkan nilai mereka sama kayak orang banyak. Ini defisit bagi peradaban katanya Nietzsche. Moralitas itu bikin kita kecegat di kanan, kecegat di kiri. Mau gini nggak boleh, mau gitu nggak boleh. Oke, terus. Padahal semua aturan moral, baik buruk, itu sifatnya kan perspektif. Sesuai siapa yang merumuskan. Buktinya sistem nilai, sistem etik itu beda-beda di mana-mana. Di Barat sama di Indonesia sistemnya beda. Jadi nilai, kalau di Barat ada orang pacaran terus masuk ke hotel berdua, no problem, asal suka sama suka. Tapi di Jawa enggak, di Indonesia enggak, itu dianggap amoral. Itu bedanya. Jadi perspektif kok. Siapa yang merumuskan, siapa yang bikin. Dan perspektif juga yang kedua, karena itu perspektif berarti apa? Benar salah itu urusannya manusia ternyata, tidak di luar manusia. Baik buruk juga urusannya manusia. Ya terserahlah sumbernya dari mana, dari kitab suci kah, dari langit kah, dari kiai kah, tapi kan itu urusannya manusia berarti. Kalau itu manusia kan ya berarti ya sangat tergantung siapa yang ngomong, dari mana dia ngomong, sudut pandangnya apa, dan seterusnya. Bahkan katanya Nietzsche, hidup ini tidak memiliki makna sebelum kita memberi makna. Nilai itu kan dari kita. Baik, buruk, benar, salah itu kan kita yang ngasih label. Ngaji ini mungkin bagi yang datang baik, bagi yang tidak suka jelek, bagi yang biasa-biasa lah nggak ada nilainya, cuek aja. Itu kan kita yang ngasih label. Berarti baik buruk juga dari kita, indah dan tidak indah dari kita, benar salah juga konstruksi kita. Katanya itu berarti apa? Segalanya memang perspektif. Oke. Nah, karena perspektif berarti apa? Pasti sifatnya terbatas dan tidak lengkap. Terbatas dari mana kita melihatnya, dan tidak lengkap. Wong kita sudah sadar bahwa kita itu tidak lengkap, kita itu terbatas.
Sejago-jagonya kita dibatasi oleh pengalaman hidup, kedalaman analisis. Setiap orang kan levelnya beda-beda. Jadi moralitas tadi yang hari ini membelenggu kita, katanya Nietzsche, jangan percaya itu kalau ada sumber-sumber transenden. Itu bikinan orang-orang besar. Nah, karena dia bikinan orang-orang besar, sifatnya mesti perspektif. Kalau dari para filosof, ya mesti moralitas pakai akal. Kalau dari para agamawan, ya moralitasnya pakai kitab suci. Sesuai batas kemanusiaannya masing-masing. Berarti bikinan mereka. Terus, oleh karena itu, katanya Nietzsche, kalau kita sudah sadar bahwa ternyata semua sistem nilai itu sifatnya tidak ada yang transenden, tidak ada yang dari luar manusia, semuanya manusia, berarti lah ngapain kita harus ikut-ikutan orang lain? Ngapain kita bikin belenggu untuk diri kita sendiri? Kalau orang lain bisa mikir, kita juga bisa. Kalau orang lain bisa merumuskan, emangnya kita nggak bisa? Nah, itu maunya Nietzsche. Ayo kita ciptakan sistem moral versi kita sendiri. Dengan begitu apa? Kita bisa milih. Disitulah gunanya refleksi. Kita mikir, siapa aku itu butuh apa, cita-citaku apa, aku pengen apa, dan sistem nilai yang mendukungku biar cita-citaku goal itu apa. Jadilah sosok yang mandiri sepenuhnya. Biarkan prosesnya alami. Jangan mau diatur-atur, disetir-setir. Kamu punya cita-cita, jalan di situ. Jangan biarkan nasibmu di tangan orang lain. Nasibmu harus di tanganmu sendiri. Ini asumsi awalnya Nietzsche sebelum nanti melahirkan seorang Superman, manusia super. Jadi nanti karakter awalnya dia yang mampu menciptakan nilai, menciptakan tujuan untuk hidupnya sendiri, milih sendiri, nggak dipilihkan. Oke, terus kenapa sih harus milih sendiri? Karena kalau kita tidak milih sendiri, membiarkan diri hanyut, ditelan oleh sistem moral di sekeliling kita akan jatuh pada level budak. Itu nanti ada di bukunya Beyond Good and Evil. Ada moralitas budak, ada moralitas tuan. Apapun yang terjadi kalau kita beragama, katanya Nietzsche, kita ada di level moralitas budak. Kalau kita mandiri, kita akan ada di level moralitas tuan. Apa sih moralitas budak itu? Moralitas budak itu isinya serba was-was, serba takut, serba kira-kira benar nggak ya aku, karena begitu aku salah dihukum. Tiap hari kita mikirnya, ini halal apa haram ini? Haram susah aku ini. Akan selalu begitu, kita hidupnya was-was. Ya bahasanya Nietzsche, peduli dan sensitif pada semua, mengutamakan orang lain, tidak egois, membantu yang kurang beruntung, berkorban, itu diantara cirinya. Berarti tidak mandiri, nggak pernah mikir apa dhewe. Budak itu kan gitu, dia tidak pernah mikir dirinya sendiri, yang dipikir majikannya. Jadi ya tinggal kita tengok dalam diri kita sendiri, katanya Nietzsche, apa yang ada di pikiran kita. Kenapa orang beragama tidak disukai oleh Nietzsche? Karena beragama itu mentalitasnya persis kayak gini. Jadi persis, katanya Nietzsche, posisi kita jadi budak. Tidak pernah mikir dirinya sendiri, yang dipikir majikannya.
Yes, moral rasional kadang-kadang majikannya ya orang lain, sesamanya. Hargailah sesamamu. Hormatilah kepentingan orang lain. Kayak kalau kita puasa, hormatilah orang yang berpuasa. Ini bunuh diri katanya Nietzsche. Ya mikir dirimu sendiri, kamu puasa apa enggak kan? Yang duluan itulah kok mikir orang lain. Kalau kamu puasa ya jangan makan, kalau enggak puasa ya makanlah. Kalau urusanmu beres baru mikirlah orang lain. Ini orang lain puasa apa enggak. Tapi kalau belum kamu mikir orang lain, itu bunuh diri, itu persis Buddha. Sebelum juragannya makan, kamu enggak makan dulu. Sebelum juragannya tidur, kamu enggak tidur dulu. Ini moralitas Buddha. Hidupmu kamu serahkan 100% pada majikanmu. Jadi moralitas Buddha, melakukan sesuatu yang bukan kepentinganmu, yang bukan kebutuhanmu, yang bukan keinginanmu. Oke. Nah, terus kita harus punya moralitas tuan. Jadi mentalnya mental tuan. Apa? Kamu harus jadi orang besar. Kita harus jangan mau di bawah. Semuanya harus berjuang untuk menuju ke atas. Let the strong, itu kan rise to the top of the heap. Biarkan yang kuat berdiri di atas pundaknya yang lain, di atas kerumunan, di atas kepala, lebih tinggi. Karena dia kuat. Jadi tuan. Jadilah, ya seandainya ditafsirkan kasar, itu Nietzsche maunya mending jadi orang kuat yang menginjak daripada orang lemah yang diinjak. Itu kalau akal kita waras. Kalau ada orang, saya lebih milih diinjak aja Pak, itu berarti tidak waras. Orang waras itu ya tetap milih di atas, bukan di bawah. Tetap milih jadi tuan, milih jadi majikan daripada jadi budak. Dan katanya Nietzsche, agama itu sering menghalangi orang untuk jadi besar. Gara-gara agama kita terbonsai. Katanya Nietzsche, agama hanya menghasilkan orang biasa. Agama itu hanya menghasilkan jamaah. Jadi mentalitasnya Buddha, kita terbelenggu, tidak bisa ngapa-ngapain, sehingga potensi besar kita hilang, tidak terwujudkan. Kita jadi orang biasa-biasa. Dan itu dikritik habis-habisan oleh Nietzsche. Lah kok mau-maunya? Kita punya potensi, punya bekal, punya akal, punya kekuatan. Tapi mikir dibatasi, gerak dibatasi. Mau bikin tata nilai sendiri nggak boleh, mau merumuskan hidup sendiri nggak boleh. Semua dibatasi, katanya Nietzsche. Apa enaknya hidup yang kayak gitu? Terus katanya Nietzsche, agama itu konstruksi sosial. Wahyunya dari Allah mungkin, melalui Nabi, dibukukan jadi kitab suci. Tapi ketika itu dipraktekkan dalam sebuah institusi, itu konstruksi manusia sudah. Dan oleh umatnya, konstruksi manusia ini banyak dianggap konstruksi Tuhan. Ya kalau dianalogikan dengan agama kita, fikihmu itu hasil pikirannya Imam Syafi'i. Islammu, teologimu hasil pikirannya Imam Asy'ari. Tasawufmu mengikuti Imam Ghazali mungkin. Konstruksinya manusia semua. Sholatmu yang gaya kayak gitu, itu niru guru-gurumu, ustadzmu kan. Yang lain punya gaya sendiri. Jadi tetap
Meskipun Nietzsche yakin tidak ada sumber transendental, sumbernya manusia, seandainya toh kita tidak percaya, kita percaya bahwa itu dari Allah, dari langit, dari akhirat, tetap dia ditafsir oleh manusia, dikonstruksi oleh manusia. Buktinya apa? Yang setiap imam, setiap ulama kadang memahaminya beda-beda. Jadi agama itu konstruksi sosial. Yang kedua, agama sering-sering memaksa kita mengikuti ajaran Tuhan dan memusnahkan insting naluri kita untuk berkembang, untuk jadi orang besar. Kalau bahasanya Nietzsche, will to power kita dibunuh atas nama agama. Terus ketika kita dalam kondisi susah, agama tidak nyuruh kita berjuang. Kadang-kadang malah nyuruh kita pasrah, menyuruh kita ini sudah takdirnya, nyuruh kita yang penting Allah ridho, nyuruh kita ya selesai. Kita dibelenggu, potensi kita diberangus. Ini bahasa kasarnya. Yang ketiga, kita tidak boleh bangkit. Nah, itu kan ini kritik habis-habisan ini pada agama. Agama membelenggu kita tidak bisa jadi besar. Kemudian ketika kita jatuh, kita malah dinasehati yang semakin membuat kita loyo. Sudahlah, dunia adalah penjara bagi akhirat, kehidupan yang sejati. Kalah di dunia nggak masalah, yang penting besok masuk surga. Ya semakin tidak mau berjuang, semakin kita tidak memperjuangkan nasib kita sendiri. Ya meskipun kalau di Islam apa iya kayak gitu, tapi Nietzsche melihatnya umat beragama itu sering begitu. Ini logika-logika yang dibenci oleh Nietzsche. Bikin orang pasif, bikin orang tidak keluar dari kotaknya. Ya sudah, berarti hidup ini semacam ini. Kamu tidak bikin terobosan. Jadi maunya Nietzsche itu jadilah orang besar. Oke, kita fokusnya melayani yang lain. Kita fokusnya mendapat pahala, mendapat surga. Bukan kebesaran kita hari ini. Ini kekeliruan peradaban. Katanya Nietzsche bahkan runtuhnya peradaban Barat akan dimulai dengan sistem semacam ini. Oke, karena itu kan tadi asumsinya. Ini yang dahsyatnya. Tuhan dibunuh saja katanya Nietzsche. Oh, itu dahsyat. Teologinya namanya Death of God Theology. Di bukunya Thus Spoke Zarathustra, terjemahannya ada. Lah terus gimana Pak kita bisa bebas? Dunia ini sudah kayak gini. Katanya Nietzsche, kalau memang Tuhan dan moralitas harus menghalangi kita dari kebebasan, maka Tuhan kita matikan saja.